Dan sholat malam ini bukan perkara yang enteng, karena itu pahalanya besar. Dalam hadis yang sahih disebutkan, ketika ada seorang suami membangunkan istrinya untuk sholat lail, atau seorang istri membangunkan suaminya untuk sholat lail, maka Allah tersenyum. Bapak Ibu, ketika kita mendengar hadis semacam ini, maka cukup diimani, tidak perlu ditanyakan bagaimana, bahwa Allah tersenyum ketika hambanya suami istri saling membangunkan untuk sholat malam. Jangan dipahami sama dengan makhluknya. Ketika kita memahami hadis-hadis semacam ini, maka harus dipageri. Apa pagernya? Laisa kamisli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal lail, yang bangun di waktu malam, fasalla, lalu menjalankan ibadah salat, thumma ayqadha imra'atahu, kemudian membangunkan istrinya. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam, kemudian salat malam, membangunkan istrinya, fasallat, dan istrinya itu pun salat. Dan istrinya itu pun salat. Fa'in abad, kalau ternyata istrinya ini enggan untuk bangun, nadha fi wajhihil ma', maka memercikkan air di wajahnya. Jadi maka suaminya itu memercikkan air di wajahnya. Allah rahmati laki-laki yang membangunkan istrinya salat malam. Dan kalau istrinya tidak bangun, wajahnya diciprati air. Ada yang mau berlomba-lomba ingin mendapat rahmat Allah, maka bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau tidak bangun, cipratono banyu. Ya, kata masnya tidak bangun sak ciduk. Baik, itu nanti yang terjadi malah perang dunia itu kalau sak ciduk itu. Baik, maka disinilah dibutuhkan wibawa seorang laki-laki, sehingga ketika membangunkan istrinya tidak cekcok, tapi istrinya kemudian nggih mas, nggih ya. Nah, ini luar biasa nih wibawa seorang laki-laki. Sebaliknya pula, wa rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang perempuan. Jadi Allah merahmati seorang istri, seorang perempuan. Qamat minal lail, yang istri itu bangun di waktu malam, fasallat, lalu istri itu sholat. Jadi ada seorang istri bangun di waktu malam, dia sholat. Summa ayqadat zaujaha, lalu membangunkan suaminya, fasalla, lalu suaminya pun sholat. Fa'in aba, kalau suaminya menolak atau enggan untuk bangun, nadohat fi wajhil ma', lalu istrinya itu memercikkan air di wajah suaminya. Maka Allah rahmati istrinya tadi yang membangunkan suaminya, dan suaminya tidak mau bangun, dipercikkan air. Ini bukan bentuk pembangkangan seorang istri kepada suami, tapi ini cara seorang istri mendapatkan rahmat dari Allah. Maka kalau ibu-ibu pengen mendapatkan rahmat dari Allah, maka bangunkan suaminya. Tidak mau bangun, cipratono banyu. Insya Allah dapat rahmat. Kata Pak Kamto, saember. Nanti Bu Kamto boleh praktek ya, saember katanya. Ya. Jadi insya Allah Allah akan merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya, demikian pula istri yang membangunkan suaminya. Bahkan jika suami atau istri itu enggan, maka tidak mengapa suaminya memercikkan air ke wajah istrinya, atau istri memercikkan air ke wajah suaminya. Maka rahimallahu rajula, Allah merahmati seorang laki-laki. Dan juga rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang perempuan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga disebutkan pula dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan disebutkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri, jika seorang laki-laki membangunkan istrinya di malam hari lalu keduanya sholat atau sholat 2 rakaat semuanya, maka keduanya dicatat sebagai golongan laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah. Jadi meskipun hanya 2 rakaat, maka tercatat di sisi Allah sebagai hamba Allah yang berzikir di sisi Allah. Tidak harus banyak kok, 2 rakaat boleh. Bahkan fa in khifta anis sub, kalau khawatir kedaulan subuh wis mepet, fa'autir biwahidatin, boleh witir 1 rakaat. Jadi ternyata witir 1 rakaat pun cukup. Begitu dibangunkan lihat jam, wah 5 menit lagi adzan ini. Wah, masih bisa witir 1 rakaat. Kalau di teman-teman kan kulturnya Muhammadiyah, selisih adzannya kan 8 menit. Dengar adzan bangun geragap. Wah, masih 8 menit nih. Ini adzan versi pemerintah. Masih bisa witir, cukup enggak 8 menit? Oh, turah. Jadi masih bisa sholat 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Cukup enggak itu? Sholat 2 rakaat, witir 1 rakaat? Oh, cukup. Ya. Baik. Pokoknya rakaat pertama baca kulhu, kedua kulhu, ketiga kulhu. Turah waktu 10 menit.